Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang di kelas virtual IPS. Apa sih IPS? IPS itu adalah Ikatan Pelajar Sukses. Amin. Atau bisa juga IPS itu adalah Ikatan Pelajar Santai. Tapi serius loh. Perkenalkan, ini Bu Yusi akan membimbing kalian mengajar ekonomi akuntansi di kelas ini. Baiklah, sebelum kita belajar ekonomi, ini ada kamus bijak Islami blok kata. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang adalah zikir, sedangkan mencari ilmu adalah jihad. Keren kan? Nah, semangat karena kita dalam belajar ini termasuk jihad. Baiklah, kita akan langsung belajar tentang ekonomi. Materi kali ini yaitu konsep dasar ilmu ekonomi yang dibagi menjadi dua. Konsep dasar ilmu ekonomi kita pelajari dulu. Kenapa sih kita mesti belajar ekonomi? Kata ekonomi sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita belajar ekonomi, ada banyak manfaat. Di antaranya, satu, memperbaiki cara berpikir, membantu mengambil keputusan. Sebab dalam hidup akan ada banyak pilihan. Misalnya kalian pergi ke mall, ingin membeli suatu barang. Barang apa yang harus dipilih? Nah, itu akan dipertimbangkan secara ekonomi. Yang kedua, juga membantu memahami masyarakat. Misalnya, kenapa sih menjelang Lebaran harga-harga itu mengalami kenaikan? Karena permintaan masyarakat naik. Yang ketiga, dengan belajar ekonomi, kita memahami masalah-masalah global, masalah-masalah internasional. Contohnya, di era pandemi ini, ada banyak dampak ekonomi yang sangat besar. Misalnya tentang pengangguran, daya beli rendah, dan ada banyak efek sehingga kita akan mengerti kenapa itu terjadi dan bagaimana mengatasinya. Karena hebat kan kalau belajar ekonomi kita bisa lebih bijak menghadapi hidup. Baiklah, konsep dasar ilmu ekonomi awalnya dari asal kata ekonomi. Bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia atau oikonomos. Merupakan gabungan dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan, akidah, pengelolaan. Tadi salah ya, akidah, kaidah, aturan, atau pengelolaan. Jadi, ekonomi berdasarkan etimologi artinya aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga di sini sifatnya luas, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Kita lihat apa sih? Dilihat dari pengertian ekonomi, sekarang dilihat dari ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Kenapa kita mesti belajar? Karena manusia itu bagaikan hewan, bahkan lebih dari hewan. Apa artinya? Kalau konon katanya, menurut para ahli ekonomi, manusia itu tergolong makhluk yang sangat rakus. Demi memenuhi kebutuhan, dia terus berusaha untuk memenuhinya dan keinginan yang tidak terbatas. Sementara sumber daya itu adalah terbatas. Jadi kita harus bijak dalam mensikapinya. Kita lihat latar belakang ilmu ekonomi. Ada yang tahu nggak? Ini coba gambar siapa? Pasti kalian sudah ada kenal kan? Waktu SMP? Ya, betul. Itu adalah Adam Smith. Nah, siapa beliau? Kita coba gali sedikit ya.
Dulu ilmu ekonomi hanya bersifat pelengkap. Namun, sejak tahun 1776, ekonomi secara sistematis sudah ditemukan oleh siapa? Tokoh tadi, yaitu Adam Smith, di mana dia membuat sebuah buku, yaitu An Inquiry into the Nature of the Wealth of the Nation, atau sering disingkat The Wealth of Nation. Dari buku itulah akan ada penjelasan secara sistematis apa itu ekonomi. Karena beliau yang menemukan pertama kali, maka beliau disebut Bapak Ekonomi. Dari buku itu juga akan ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1, ekonomi deskriptif. Yang kedua adalah ekonomi teori. Dan yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif adalah suatu ilmu yang memaparkan secara apa adanya kehidupan ekonomi. Misalnya sistem perekonomian yang berada di suatu daerah menggunakan apa? Atau hasil udang di Indramayu menghasilkan 30 kuintal seperti itu. Jadi ekonomi deskriptif memaparkan apa adanya. Sementara ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisis tentang hubungan variabel-variabel ekonomi. Jadi, kalau kita belajar ekonomi tidak terlepas dari variabel-variabel, minimal 2 variabel. Misalnya, pengaruh harga dan permintaan. Dan misalnya pengaruh konsumsi dan tabungan. Jadi, ekonomi teori adalah menganalisis hubungan antara variabel ekonomi. Contohnya, pengaruh kenaikan harga tenaga kerja, maka itu akan mempengaruhi harga produk itu sendiri. Ekonomi teori terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu yaitu menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Misalnya menentukan harga sebuah produk, atau terjadinya transaksi jual beli di sebuah pasar atau kios. Jadi skupnya masih kecil atau bersifat individu. Sementara ekonomi makro adalah menganalisis masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, misalnya senegara. Apa aja contohnya? Yaitu inflasi. Inflasi terjadi karena global. Yang kedua, misalnya pengangguran. Seperti saat ini di era pandemi, pengangguran sangat banyak karena terjadi ketimpangan atau tidak adanya pekerjaan. Itu masalah yang global, jadi termasuk ekonomi makro. Apalagi misalnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, itu termasuk ekonomi makro. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu merupakan aplikasi dari ekonomi teori untuk dijadikan solusi dalam kehidupan, sehingga muncul kebijakan-kebijakan ekonomi, misalnya kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan lain-lain. Itu adalah pembagian ilmu ekonomi. Dalam ekonomi itu ada beberapa pengaruh. Tadi kan sudah katakan bahwa ekonomi itu adalah untuk bagaimana cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi.
Berikutnya kita membahas tentang tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yaitu segala upaya manusia dalam memenuhi kehidupan hidup. Di mana tindakan itu ada yang bersifat rasional dan irasional. Yang rasional artinya dipilih yang paling baik, yang paling menguntungkan. Contohnya, dia Agung misalnya berangkat ke sekolah dengan menggunakan angkot daripada beca karena selain murah juga cepat. Sementara tindakan irasional yaitu tindakan yang tidak menggunakan hal yang paling baik. Contohnya dia membeli pulsa yang lebih murah padahal tempatnya sangat jauh daripada membeli pulsa di kios dekat rumahnya. Berikutnya yaitu motif-motif ekonomi. Motif yaitu sebab-sebab yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi, di mana ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi itu ada motif yang intrinsik dan ekstrinsik, yaitu yang di dalam dan di luar. Contohnya motif mencari laba, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan atau mencapai kemakmuran. Sementara non-ekonomi yaitu contohnya motif politik, motif sosial, atau motif keamanan. Dan yang terakhir, untuk melakukan tindakan dan motif ekonomi harus didasari dengan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi, di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu akan diperoleh hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi istilah dulu pengorbanan dengan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya itu adalah salah besar, karena bisa jadi menghalalkan segala cara. Jadi sudah tegas, prinsip ekonomi adalah pengorbanan tertentu yang diperoleh agar memperoleh hasil yang maksimal. Dan prinsip ekonomi ini diterapkan dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Contohnya, untuk produksi, dia mencari bahan baku diperoleh dari sumbernya langsung, sehingga biaya bahan baku menjadi lebih murah. Dan yang kita bahas yaitu terakhir yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu adalah atau disebut juga ekonomi Islam, merupakan kumpulan-kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam penerapannya terdapat nilai-nilai yang islami, seperti penerapan investasi ada hubungannya dengan zakat. Terus untuk perlaba diperoleh dengan bagi hasil, seperti itu. Baiklah, dari pemaparan tadi di atas, ada kuis yang hendak kalian jawab di portal e-learning Matahari. Pertanyaan dari 5, 1, secara etimologi ekonomi artinya apa? Yang kedua, sebutkan ilmu ekonomi. Yang ketiga, sebutkan pembagian ilmu ekonomi. Yang keempat, apa perbedaan tindakan ekonomi rasional dan irasional? Dan terakhir, apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Berikan juga contohnya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan dengan Ibu. Tetap semangat. Salam equilibrium.